Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa kembali dalam program Kultum Ramadan. Gapai kemuliaan bersama saya Ari Ginanjar Agustian. Dalam pertemuan kali ini saya akan mengajak Anda memaknai satu sifat yang penting, yaitu Al-Matin, yang maha kokoh. Mari kita lihat bagaimana kisah pembulu tangkis muda Indonesia yang telah mendunia ini. Pasangan ganda putra Indonesia, Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya, sukses mencetak hat-trick besar Super Series setelah menjuarai turnamen Malaysia Terbuka 2017. Sebelumnya mereka juara pada All England dan India Terbuka. Meski akhirnya kalah pada laga Singapura Terbuka, Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya digadang-gadang bisa menjadi penerus Hendra dan Ahsan dalam mempertahankan supremasi bulu tangkis tanah air di tingkat internasional. Mari pemirsa, apa yang bisa kita lihat di sini? Ada sebuah kegigihan di balik kisah ini. Ada sebuah kesungguhan di balik fenomena ini. Banyak sekali orang yang gagal di tengah jalan. Gagal karena ia berhenti di dalam perjuangan. Sukses atau gagal itu sederhana. Ada yang sebut sukses adalah orang yang tidak berhenti ketika gagal, tetapi orang yang gagal berhenti ketika dia gagal. Pertanyaannya, dari manakah kekuatan untuk tidak berhenti ketika gagal? Hal ini diajarkan ketika Siti Hajar berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Meskipun tiada air di Bukit Sofa, meskipun tiada air di Bukit Marwah, tetapi Siti Hajar tetap berlari. Kemampuan untuk konsisten, kemampuan untuk komitmen, kemampuan untuk persisten yang diajarkan oleh Allah adalah bersumber dari Allah Al-Matin yang maha gigih. Inilah sesungguhnya karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Bukan hanya kepada atlet-atlet, tetapi juga kepada kita semuanya. Allah Al-Matin adalah Dia yang senantiasa menjaga alam semesta, konsisten, komitmen, disiplin, tiada pernah henti. Semenjak alam semesta diciptakan 25 miliar tahun yang lalu, hingga hari ini, hingga esok, terus dijaga dengan penuh kesungguhan dan penuh dengan kekuatan. Inilah sesungguhnya yang membuat manusia-manusia menjadi istimewa. Tapi kadang manusia lupa ketika dia menjadi orang yang berhasil karena dia kokoh dan gigih, dia menepuk dada. Itulah sebabnya ketika manusia sudah berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, maka di situ kita harus menghadapkan wajah kita ke arah kiblat. Disitulah kita sadar bahwa sesungguhnya kekuatan dan keberkahan ini hanya milik Allah. Kalimat la haula wala quwata illa billah. Tiada kekuatan selain dari kekuatan Allah membuat manusia ingin senantiasa sadar. Manusia senantiasa rendah hati. Ketika manusia rendah hati, maka ia mampu berpikir dengan jernih. Banyak sekali kegagalan yang terjadi ketika manusia mulai membanggakan dirinya. Banyak manusia gagal tak mampu mempertahankan gelar prestasinya ketika ia euforia, mabuk dengan kemenangan. Karena itu Allah Al-Matin yang mengajarkan manusia menjadi gigih, menjadi kokoh, haruslah kita sadari. Ketika kita jaya, kita kembalikan itu semua kepada Allah Al-Matin. Dengan ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Inilah ilmu dari Allah Al-Matin. Sehingga kita merasa bahwa apa saja kekuatan yang kita miliki, sehingga kita sadar apa saja kemenangan yang kita raih, kita kembalikan kepada Allah. Fenomena itu yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW memenangkan Mekah kembali, dan di situ perintahnya adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbih dan mohonlah ampun kepada Allah
sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Artinya setelah kita berhasil meraih kejayaan, maka tetaplah rendah hati, tetaplah bersyukur, seraya mengembalikan segala kekuatannya kepada Allah. Inilah kunci kebenaran yang membuat kita senantiasa sadar di tengah kemenangan. Di bulan yang penuh rahmat, di bulan yang penuh barokah ini, sudah sepatutnya bagi kita yang pernah berprestasi, merasa sudah punya kegigihan, merasa sudah punya kekokohan, merasa sudah mendapat keberhasilan, adalah mengembalikan semuanya kepada Allah, seraya berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, demi untuk melahirkan kembali kemenangan air Zam-Zam yang mengalir tiada henti. Inna Sofa wal Marwata min sa'adillah. Sofa Marwah adalah siar Allah. Mari kita rundukkan wajah kita, kita tengadahkan tangan kita, seraya berkata, Allahumma ya Allah, ya Matin, Engkau yang maha kokoh, Engkau yang maha perkasa, Engkau yang maha kuat. Berikanlah kami kekuatan untuk menerima segala tantangan di hadapan kami. Berikanlah kami kesabaran untuk mampu menerima hal yang tidak bisa kami rubah. Dan berikan kami mata yang terang untuk melihat perbedaan di antara keduanya. Allahumma ya Allah, didik kami seperti Engkau mendidik Siti Hajar yang berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Dan berikan kami rizki seperti air Zam-Zam yang mengalir tiada henti di antara dekat kaki Ka'bah. Allahumma ya Allah, kabulkan permohonan kami, rahmati, berkahi kami di bulan yang penuh dengan barokah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.